Kalau ustadznya salah, ya didoain, ya dibenerin. Tapi dibenerin bukan begini caranya. Lah saya pengen tuh punya Mercy, tapi males nabung. Kenapa? Nggak bakal ke Uber. Saya ingat itu 2000 berapa itu ya. Bismillah saya izin sama istri, mah kita sedekahin nih Mercy ya. Kita sedekahin ini Escudo. Escudo tuh harganya waktu itu 170 juta. Bismillahirrahmanirrahim, saya sedekahin tuh Escudo. Saya bilang sama Allah, saya pengen Mercy. Orang lain bilang pamrih, saya bilang iman. Orang lain bilang gak ikhlas, saya bilang karena percaya. I believe, I trust you ya Allah, so I give you. Subhanallah. Alhamdulillah, dapat kira-kira 2 minggu, ada teman saya dari Kediri datang, bawa Mercy tahun 88. Saya udah ada rasa nih. Lagi ngomongin Mercy, kok nih ada Mercy tahun 88. Jangan-jangan Mercy ini yang buat saya. Saya langsung ngangkat tangan ke langit. Saat itu saya bilang, jangan yang 88 dong. Enggak bener nih. Masa 170 juta 88? Hitungan saya kan 170 juta kali 10 1,7 miliar kan. Tapi emang rezekinya udah segitu-segitu. Nah, apa kata Pak Joko ke diri? Ayo Tat, temenin saya. Kemana? Saya mau steam mobil ini. Ngapain saya ikut? Udah, saya punya kejutan buat ente. Udah saya tungguin mobil tuh di steam. Setelah selesai, dia salaman sama saya. Tat, saya punya hadiah buat ente, mohon diterima. Ini mobil Mercy saya buat ente. Oh, dia bilang. Escudo 170 juta jadi Mercy tahun 88. Dia bilang. Saat itu saya setengah bilang sama Allah begini. Iya sih, salah saya nggak nyebut tahun gitu kan. Tapi masa nggak paham begitu saya bilang. Masa nggak paham? Ini Mercy tahun 88 harganya 55 juta. Ya Allah, akhirnya ibu bapak yang dirahmati Allah, saya tidak mau pakai Mercy ini. Orang pertama yang saya kasih Mercy ini adalah ayah saya. Jadi saya langsung bawa ke rumah ayah saya bilang, ya ini saya punya Mercy buat ayah aja. Alhamdulillah sama ayah saya nggak dipakai itu Mercy. Apa dia bilang? Ayah pegawai negeri, masa pakai Mercy sih? Akhirnya 2 minggu balik lagi tuh Mercy. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah kemana nih saya mesti sedekah? Sedekah tuh susah loh. Emangnya situ pikir sedekah itu begitu aja gitu? Enggak, bisa jadi nggak ada yang nerima juga. Ini Mercy Pak, ada legalnya Agim waktu itu. Bilang sama saya, Tat saya butuh bantuan nih. Butuh bantuan apa? Saya perlu duit 40 juta. Ah bener. Sini datang. Dia datang. Terus saya bilang, punya duit tapi saya punya Mercy. Mercy tahun berapa Tat? Tahun 88. Insya Allah masih laku lah 50 juta aja mah. Saat itu ya. Dah. Dia datang ke rumah, saya kasih kuncinya, saya kasih BPKB-nya, saya kasih SNK. Dia bilang, Tat saya mesti bayar gimana? Ente tetap bayar seharga ini Mercy, tapi bayar sama orang lain. Karena saya udah hitungan sedekah. Begitu dia pergi dari rumah saya langsung sujud. Akhirnya nih Mercy nggak ada juga saya bilang. Kira-kira 3 hari sudah seneng. Dia datang lagi. Ustadz, nih Mercy susah dijualnya. Saya nggak jadi minjem. Ya saya bilang, aduh nih Mercy balik lagi. Kapan gue punya yang baru nih? Tapi ternyata saya salah Pak. Saya salah. Ternyata saya salah. Itu Mercy tahun 88 cuman DP dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dapat 2 minggu, 3 minggu saya diundang oleh seorang pengusaha di Solo. Saya kebetulan punya kemampuan ngerapin keuangan, punya kemampuan ngerapin perusahaan. Salah satu kelebihan yang Allah kasih ke saya. Dia tahu saya diundang ke beliau, dia bilang, Tat rapiin keuangan saya Tat. Rapin ini saya punya perusahaan. Oke saya bilang fine. Ternyata dia senang sama saya, terus dia bilang sama saya,
Pulangnya kapan? Pulangnya besok. Mana tiketnya? Ini tiketnya. Itu tiket dirobek, Bu. Dirobek tiket itu. Loh, Pak, kok dirobek? Ana pengen ngomong sama ente malam ini. Udah jangan pulang sore ini karena kita ngobrol malam ini. Loh, tapi ntar saya pulang gimana? Udah, nanti saya mau kasih hadiah kamu. Saya mau kasih hadiah Mas Yusuf. Tenang aja, pokoknya besok aja. Besok paginya Pak, saya diajak ke garasi dia. Orang ini memang super kaya saat itu ya. Saya sedikit mengenal orang-orang kaya. Jadi ngelihat yang ini luar biasa. Dia punya mobil tuh 32. Karena showroom mobil. Dia buka 4 garasi pribadi dia. Nampaklah di depan saya mobil Alphard, Mercy terbaru, BMW terbaru, sama Accord. Accord VTAL 2005 itu baru. Apa dia bilang? Mas Yusuf, sebagai bayaran Mas Yusuf bantu saya, pilih saja 4 mobil ini yang mana yang Mas Yusuf mau. Subhanallah. Subhanallah. Saya agak-agak jaim waktu itu. Saya bilang, yang paling murah yang mana? Yang paling murah yang ini Mas, Honda VTAL. Ini harganya 365 juta. Oke, saya bilang sama Allah, dah, gak apa-apa dah. Yang ini aja nih, dibayar 2 kali kan, 170 kali 2, kira-kira begitu. Saya bilang sama Allah, ya Allah, yang ini aja dah. Saya bilang sama nih teman Chinese nih, udah bayar gue yang ini aja. Ya udah, ambil. Langsung sore itu saya bawa mobil itu ke Jakarta. Sampai Jakarta saya bilang sama Allah, maafin saya yang sudah menolak pemberian engkau. Maafin saya yang sudah kecewa dengan bayaranmu ya Allah. Maafin saya yang sudah sempat buruk sangka terhadapmu. Saya ngasih 170 juta, dapatnya Mercy tahun 88. Sebagai bayarannya ya Rob, Mercy inilah yang akan saya tahan. Lalu Honda VTL inilah yang kemudian saya uangkan, dan uangnya menjadi pesantren bebas biaya pertama saat itu. Ini yang kasus Hotel City misalkan 2.900 lebih. Nah 2.500 udah dipulangin, udah diurusin, dilebihin juga dikit. Ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya namanya juga data, ada yang kepontal-pontal. Nah data ini kepegang sama si A, si B, si C, itu diolah. Nah, ngerti dah. Pokoknya saya mah terbuka 24 jam ada. Niatnya bayar loh ya. Kan ada yang datang niat berantem. Kayak yang tadi saya cerita. Dulu naruh 10 juta. Terus saya bilang, buat apa duitnya kalau ditarik? Buat sekolah anak. Terus saya bilang, ya udah ayo. Saya jadiin anak saya. TK, SD, SMP, SMA sampai S1 nggak usah mikirin biayanya. Sama sekali nggak usah mikirin. Dan antar kemari jadi anak saya. Asik kan? Ini rupanya niatnya nggak begitu. Ya nggak tahu ya, kita nggak boleh baca wilayah niat orang sih. Terus kemudian saya mendapati beliau ngomong di YouTube begini begitu. Ya sudah. Lah kita ini sedekah juga harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak keluar juga. Mau diapakan? Ya itu tadi memang banyak orang yang mengatakan paling Yusuf Mansur kalau ceramah ya pas bab sedekah. Bikin pusing kan gitu. Yang pusing mendengar itu gara-gara dia sering sedekah tetapi tidak pernah dapat balikan gitu loh. Makanya tadi kata Yusuf Mansur kalau memang tidak dapat anu bisa lapor langsung ke beliau. Sebetulnya tidak ada orang sedekah yang tidak dibalas oleh Allah, tidak ada. Tidak ada. Lah kita ini kan otak kita ini kan balasan itu kalau sedekah 1 juta dapat 10 juta. Itu otak kita gitu. Padahal sebetulnya mungkin kita mengeluarkan sedekah 1 juta yang mungkin di hari itu mungkin kita tabrakan akan mengeluarkan biaya 20 juta. Sama Allah diselamatkan tidak jadi tabrakan loh. Berarti wis entuk pirang juta gitu. Jadi jangan dipikir bahwa kalau anu ceritanya tadi enak kabeh ya. Ustaz. Saya ya sedekah berapa wih dapatnya ya malah ngono. Sepeda motor itu saya sedekah kan malah besok dapat pit ontel. Kan gitu. Sebetulnya pit ontel itu lebih mahal dari 10 sepeda motor. Apa sebabnya? Karena itu pemberian Allah. Jangan lihat jumlahnya, gitu loh. Kan Allah yang memberi itu tadi, bukan masalah jumlah yang tadi itu. Sepeda ontel diberi sama Allah, berarti Allah paham kamu ini kalau naik sepeda motor nabrak-nabrak. Jadi lebih baik naik sepeda ontel gini, ya sehat, jantungnya sehat semua.
Ini pemberian Allah. Jadi jangan bingung, wah itu tadi kok enak ya, mau kontrak tidak dapat, tahu-tahu dapat rumah 300 juta. Saya sudah terus kok ya tetap gini terus. Loh, Anda itu lebih hebat. Wahai Tuhan yang sangat baik, kami adalah hamba-hamba yang berlumuran dosa di saat ini bertobat untuk mengharap kebaikan-Mu ya Arhamar Rahimin. Atas kebaikan-Mu ya Rabb, perjumpakan kami manusia-manusia ini ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, yang berlumuran dosa ini berjumpa dengan manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat nanti. Allahumma ya Rabb, kabulkan hajat kami dan semuanya, hajat akhina Yusuf Mansur, hajat akhina Novel, hajat ikhwanan al-jami' yang hadir di malam hari yang mengikuti acara kami, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Allahumma ya Allah ya qadiyal hajat, ha nahnu nad'uka kama amartana فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا الله صحة في تقوى وطول العمر في طاعتك وطاعة حبيبك محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا الله يا أرحم الراحمين، إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Rabb, selesaikan semua permasalahan-permasalahan kami dan bangsa kami. Jadikan kami dan bangsa kami ini menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, bangsa yang bermanfaat, saling menyintai karenamu, saling menolong karenamu, saling menasihati karenamu ya Arhamar Rahimin. Tiada kebaikan kecuali darimu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kepadamulah kami berpasrahkan diri dan kami pasrahkan semua yang telah kau berikan kepada kami. Kami yakin ya Rabb tiada kemampuan kami untuk merubah diri kami maupun apa yang telah kau beri kepada kami, kecuali engkau pula yang merubahkannya ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, jadikan perjalanan akhina Yusuf Mansur perjalanan yang kau ridhai, perjalanan yang penuh dengan rahmat, perjalanan yang penuh dengan selamat, perjalanan yang penuh dengan ridha, perjalanan yang penuh dengan kesuksesan dan keberhasilan, perjalanan yang dibanggakan kekasihmu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Selamatkan ia dan selamatkan siapapun yang membantunya. Selamat fid din wad dunya wal akhirah bijahi khairil bariyah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah.